Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Timnas U23 harus menerima pil pahit manakala kalah dengan Vietnam di final AFF U23 tahun 2025. 1 gol dari pasukan Nguyen cukup untuk membuat mimpi Garuda Muda angkat trofi di rumah sendiri harus kandas. Sekaligus menjadi ini adalah hat-trick gelar AFC AFF U23 bagi Vietnam secara beruntun. Di luar dari skor yang ada, kita semua harus objektif ya, kalau pemain Indonesia masih banyak kekurangannya ya. Oke, kalau secara skill gocek-gocek kita nggak kalah ya. Tapi dalam urusan basic inilah yang maaf seolah-olah jadi penyakit lama. Pemain didikan Liga 1 ya, Indonesia. Hal yang disinyalir membuat Gerald Van den Berg kabarnya merasa tidak puas dan akan melakukan evaluasi besar-besaran. Selain itu yang perlu menjadi sorotan adalah karakter pemimpin wasit Koji Takasaki yang lagi-lagi cukup kontroversial. Para pemain Vietnam tampaknya lebih memahami gimana karakter wasit yang satu ini, sehingga drama-drama mereka ciptakan terbilang sukses untuk merusak fokus pemain Indonesia. Namun tidak dari sisi manapun di laga final ini ya, secara pribadi jujur mengatakan kalau permainan kita terutama dari sisi progresif, passing serta ya long menurut saya ya finishing memang belum layak untuk jadi juara. Bahkan jika para pemain enggak introspeksi diri, jangan kaget kalau nanti kualifikasi Piala Asia sektor-sektor sentral bahkan diisi oleh pemain diaspora. Karena sejatinya di tim U23 kita masih ada nama-nama seperti Dons, McGavin, Weber Jardim, dan hingga beberapa nama yang kabarnya masih dalam proses seperti Maulus Citra, Andrian Wibowo, sampai mungkin Lauren. Jadi ya itulah kenyataan yang ada. Perjuangan tadi malam ya kita harus apresiasi ya. Perjuangan timnas U23 di AFF kali ini, di mana seperti di sebelumnya kita kembali kalah melawan Vietnam di final. Hasil ini sendiri akhirnya semakin mengukuhkan posisi Vietnam sebagai tim terbaik dengan hat-trick juara 3 kali beruntun dan mengalahkan Indonesia. Meskipun diisi 12 pemain yang pernah mentas di Piala AFF Senior akhir tahun 2024, maka akhirnya memang harus banyak berbenah. Jadi kalau di Asia nanti ingin berbicara banyak ya kita harus persiapan atau pemikiran atau latihan yang intens dan bagus ya. Nah, untuk pelatih Gerald Van den Berg sendiri tampil dengan formasi sangat berbeda, sebab jika pada fase grup sampai semifinal kemarin selalu main 4-3-3, tapi di final dia bermain dengan pakem 3 back yang diisi Kakang dan Ferrari dan Kadek ya. Nah, problem dari tim ini sepertinya memang enggak punya cukup backup setara, terutama di sektor tengah. Arkan Fikri dan Tony Firmansyah boleh dibilang adalah kehilangan besar kemarin karena cedera. Walaupun Arkan Fikri akhirnya dimainkan di 10 menit terakhir, tapi terlihat jelas dia ibarat masih 60%. Begitu juga Jen Raven. Kondisi fitnya ya dia kemarin sulit bekerja keras menembus pertahanan Thailand ya saat itu, dan kemarin tadi malam juga menembus pertahanan Vietnam juga susah ya. Dengan kondisi nggak 100% seolah-olah dipaksa nggak punya ruang buat melewati man to man pemain Vietnam. Ibaratnya juga belum balik badan udah ada 2-3 pemain yang mengepungnya. Apalagi dia ini tipikal striker yang
dibilang kurang lincah ya, kalau harus dipaksa bermain mobile. Kemudian yang paling mencolok bahkan sejak awal turnamen adalah kemampuan pemain yang kayaknya sulit banget membuat ngirim progresi passing ke depan, dan kelihatan banget nggak ada Arkan Fikri ya, nggak ada Tony Firmansyah, agak berat untuk permainan ini. Walaupun untuk posisi penguasaan bola Indonesia ya masih di atas dari Thailand, tapi gimana ya, nggak ada artinya kalau memang kita kalah ya. Semua itu kan diukur dengan menang atau kalah. Kalau cuman pemegang bola banyak atau gimana ya itu lain ceritanya ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kejadian tadi malam, kekalahan ini bisa untuk perbaikan ke depan, kan kita akan menghadapi Piala Asia atau Piala SEA Games ya. Selamat ya, mudah-mudahan diperbaiki dengan baik. Terima kasih, Merdeka.